Halo semua, di video ini kita akan membahas satu kasus yang membuat dunia otomotif berguncang hebat. Namanya yaitu Dieselgate atau yang dikenal dengan skandal emisi Volkswagen, perusahaan raksasa dari Jerman yang katanya clean diesel tapi ternyata curang besar-besaran. Jadi mari kita bedah kasus ini sampai tuntas. Sebelumnya aku bakal jelasin latar belakangnya dulu, dimana Volkswagen atau biasa dipanggil dengan VW merupakan perusahaan otomotif mendunia asal Jerman yang telah berdiri sejak 1973. Volkswagen dikenal sebagai salah satu produsen mobil terbesar di dunia dengan merek-mereknya yang terkenal seperti Volkswagen, Porsche, Lamborghini, dan juga Audi. Sebelum skandal ini terjadi, reputasi Volkswagen sangat luar biasa. Mereka dipercaya oleh jutaan konsumen di dunia karena inovasi mereka yaitu clean diesel yang dipercaya lebih ramah lingkungan, irit, dan juga lebih efisien. Bahkan mereka mempromosikan diesel mereka dengan the future of green driving. Tapi dibalik itu semua ada hal yang tidak beres. Aktor utama dalam kasus ini mulai dari engineer sampai petinggi-petinggi. Yang pertama yaitu ada CEO Volkswagen sendiri yaitu Martin Winterkorn. Dia ini padahal dikenal super ambisius. Lalu yang kedua ada tim manajemen Volkswagen. Ketiga ada insinyur dan divisi pengembangan mesin. Lalu ada EPA yaitu Environmental Protection Agency, dan yang terakhir adalah Dewan Komisaris dan Komite Audit yang lalai dan lemah dalam menjalankan tugasnya. Triggernya bukan berasal dari dalam perusahaan, melainkan dari luar. Pada tahun 2014, seorang peneliti dari organisasi International Council on Clean Transportation atau ICCT melakukan pengujian emisi diesel pada kendaraan Volkswagen di jalan raya Amerika. Betapa terkejutnya dia karena hasil yang ditemukan berbeda dengan hasil resmi laboratorium. Dilaporkanlah hal ini kepada Lembaga Lingkungan Amerika Serikat atau EPA. Setelah investigasi lebih lanjut, pada tahun 2015, Volkswagen mengaku dan mengklaim bahwa mereka menggunakan perangkat lunak khusus yang digunakan untuk memanipulasi hasil pengujian emisi pada laboratorium. Pada sekitar tahun 2006 sampai 2009, Volkswagen ingin meningkatkan penjualan mobil diesel mereka di Amerika Serikat. Namun perusahaan mereka mengalami masalah karena mesin produksi diesel mereka tidak memenuhi standar ketat emisi di Amerika, terutama pada bahan NOx atau nitrogen oksida. Solusi yang mereka lakukan dengan membuat Defeat Device. Apa itu Defeat Device? Defeat Device ini merupakan software canggih yang mereka pasangkan pada electronical control unit atau otak elektronik pada mobil. Nah, software ini bisa mengenali kalau mobil lagi dalam pengujian di laboratorium, dari pola kecepatan, steering, dan lain-lain. Itu bisa dikontrol. Pada saat diuji, emisi dikontrol ketat biar bisa lolos. Tapi pada saat dibawa langsung ke jalan raya, emisi NOx tadi bisa meningkat sampai 40 kali lipat lebih tinggi. Ini dilakukan di sekitar 11 juta mobil termasuk VW, Porsche, dan juga Audi di seluruh dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena budaya perusahaan yang fokus pada target penjualan atau juga pengawasan internal yang lemah dan adanya tekanan dari atasan untuk capai target apapun caranya. Yang pertama ada transparansi. Di sini transparansi telah dilanggar oleh Volkswagen karena mereka telah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya mengenai emisi. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Di sini manajemen termasuk CEO tidak bertanggung jawab penuh di awal. Baru kemudian ada yang dipecat dan juga dituntut setelah kasus ini terungkap. Lalu yang ketiga yaitu responsibility atau tanggung jawab. Perusahaan telah melanggar regulasi lingkungan tanpa memperdulikan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Lalu yang keempat ada independensi. Di sini dewan pengawas terlalu dekat dengan manajemen dan juga ada pengaruh kekeluargaan serta pemerintah.
Lalu yang kelima ada fairness. Di sini sama sekali tidak ada keadilan karena konsumen, karyawan, juga investor dirugikan. Pertama, berdampak pada finansial dan legal, di mana VW harus membayar sekitar 30 miliar dolar atau setara 450 triliun lebih untuk ganti rugi, settlement, recall, dan juga denda. Saham pun ikut anjlok hingga 46% dalam waktu 2 bulan. Yang kedua yaitu multiplier effect, di mana ribuan karyawan ikut ter-PHK karena program penghematan. Para konsumen juga rugi besar karena mobil mereka tidak se-green yang dijanjikan. Reputasi German Engineering pun ikut tercoreng dan para investor tidak percaya lagi kepada mereka. Dan yang ketiga berdampak pada hukum, di mana beberapa eksekutif menghadapi tuntutan pidana. CEO Martin Winterkorn juga akhirnya mengundurkan diri setelah skandalnya terungkap. Jadi pelajaran besar dari Dieselgate ini adalah prinsip GCG bukan cuma formalitas, tapi harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Ambisi bisnis jangan sampai mengalahkan etika dan juga tanggung jawab. Kasus Volkswagen menunjukkan bahwa perusahaan besar tidak akan dapat bertahan hanya dengan teknologi dan juga keuntungan. Ketika transparansi, etika bisnis, dan juga pengawasan internal diabaikan, maka keberhasilan yang terlihat di permukaan dapat menjadi skandal global. Nah, jadi buat kita semua sebagai calon profesional atau pemimpin, ingat integritas itu mahal harganya. Jadi jangan pernah main curang karena suatu saat nanti pasti akan ketahuan juga.